Pada musim 1993-1994, AC Milan berhasil menjuarai gelar Scudetto ketiga secara beruntun dan ke-14 secara total. Saat itu, di bawah asuhan Fabio Capello, Milan memang masih menjadi tim yang menguasai Eropa. Di tangan pelatih asal Italia itu, raihan gelar Scudetto tahun 1994 terbilang sangat menarik. Sebab AC Milan hanya memerlukan sebanyak 36 gol dari 34 laga saja untuk bisa duduk di tangga pertama. Fakta mencengangkan lainnya, catatan gol yang diciptakan Milan hanya unggul satu angka dari dua tim yang mengalami degradasi, yaitu Udinese dan Atlanta. Kedua tim tersebut mengemas sebanyak 35 gol dan duduk di tangga ke-16 dan 17. Bagaimana kira-kira AC Milan bisa mencatatkan sejarah yang terbilang unik itu? Apa yang dilakukan Fabio Capello sehingga dia bisa memenangkan gelar hanya dengan mencetak sedikit gol? Menjadi juara pada dua musim sebelumnya membuat Milan tak mau berjalan santai. Di awal musim 1993-1994, mereka melakukan perombakan skuad yang cukup mencolok. Pada musim panas tahun 1993, AC Milan harus kehilangan sosok Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Untuk kian memaksimalkan skuad, Capello mendatangkan nama Christian Panucci dari Genoa serta Brian Laudrup dari Fiorentina. Secara keseluruhan, AC Milan masih memiliki kekuatan yang sangat baik. Namun meski dihuni oleh banyak bintang berbakat, AC Milan juga sangat waspada dengan kekuatan tim rival yang tak kalah hebat. Di era tersebut, Inter Milan punya pemain top seperti Dennis Bergkamp, Ruben Sosa, Giuseppe Bergomi, dan Walter Zenga. Belum lagi Juventus yang moncer bersama Roberto Baggio yang sukses meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 1993. Kekuatan tim lain seperti Parma yang punya Gianfranco Zola dan Faustino Asprilla juga sama sekali tidak bisa diremehkan. Lalu ada Sampdoria yang menebar ancaman dengan nama Roberto Mancini serta Ruud Gullit yang baru saja dilepas Milan. Melihat nama-nama tersebut masih belum sempurna jika tidak memanggil Lazio. Klub asal ibu kota itu punya mesin gol bernama Giuseppe Signori yang akhirnya mencetak 23 gol dan menjadi top skor. Dengan persaingan yang terbilang sangat ketat ketika itu, sudah bisa dibayangkan seperti apa mewahnya kompetisi Italia di mata dunia. Dibekali dengan pemain-pemain spektakuler, AC Milan dikdaya di musim 1993-1994. Catenaccio yang menjadi senjata utama Capello menelurkan nama Paolo Maldini dan Franco Baresi sebagai pemain bertahan terbaik saat itu. Lini pertahanan Milan kian sulit ditembus saat mereka juga memiliki nama Filippo Galli, Mauro Tassotti, dan Christian Panucci. Sementara Marcel Desailly, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Brian Laudrup, dan Zvonimir Boban memiliki kinerja yang sangat baik untuk menopang duet Daniel Massaro dan Jan-Pierre Papin di lini depan. Belum lagi peran Dejan Savicevic yang kerap naik turun untuk membantu pertahanan dan memecah konsentrasi lawan. Sama seperti pendahulunya, yaitu Arrigo Sacchi, Fabio Capello mengadopsi formasi 4-4-2, namun memilih pendekatan yang lebih pragmatis. Fabio Capello lebih mementingkan pertahanan, tidak lagi kesebelasan yang diminta untuk terus menekan lawan seperti di era Sacchi. Permainan Milan cenderung menunggu lawan dan coba menemukan celah untuk dimanfaatkan. Lalu ketika mereka sudah mendapat gol, lini pertahanan diminta untuk bekerja lebih keras. Tassotti, Maldini, Baresi, dan Costa Curta diperintahkan untuk melindungi kiper Sebastiano Rossi. Berkat gaya permainan tersebut, Rossi mencatatkan rekor clean sheet selama 929 menit di Serie A. Rekor yang akhirnya baru bisa dipecahkan Gianluigi Buffon 973 menit bersama Juventus pada tahun 2016. Buah dari lini pertahanan yang amat ketat itu, Milan hanya kebobolan sebanyak 15 gol saja. Milan bahkan tidak kebobolan pada 7 laga awal secara beruntun. Mauro Tassotti dan kawan-kawan tercatat 22 kali membuahkan clean sheet dalam satu musim.
Selain itu, Milan hanya 2 kali merasakan kebobolan lebih dari 1 gol dalam satu laga. Mereka mengalami momen itu ketika menelan kekalahan dengan skor 3-2 dari Sampdoria pada laga pekan ke-10 dan saat bermain imbang dengan skor 2-2 melawan Udinese pada pekan ke-32. Di sisi lain, meski memiliki lini pertahanan yang sangat bagus, Milan menjadi tim yang minim dalam mencetak gol. Jumlah gol yang dicetak Milan hanya 36 biji. Jumlah tersebut kalah jauh dari Juventus yang mencetak 58 gol. Bahkan Inter Milan yang berada di posisi ke-13 mampu mencetak 46 gol. Sampdoria yang berada di posisi ketiga pun menjadi tim paling produktif dengan koleksi 64 gol. Milan saat itu sering mengandalkan serangan balik. Meski punya kecenderungan bermain di tengah, Capello juga seringkali meminta pemain sayap untuk bersiap menerima dan mengirim bola ke depan. Mengandalkan Marcel Desailly dan Albertini di lini tengah, AC Milan tergolong punya kekuatan lebih untuk mempertahankan bola. Kemudian kecerdasan Zvonimir Boban dan Roberto Donadoni yang diminta bermain melebar mampu membuat Milan mendapat lebih banyak peluang. Sementara kejeniusan dan kecepatan Dejan Savicevic dimanfaatkan Capello untuk merusak konsentrasi pertahanan lawan, serta sesekali turun membantu pertahanan. Untuk Daniel Massaro hingga Jan-Pierre Papang, mereka diminta fokus di depan dan lebih sering menembak saat mendapatkan bola. Buah dari taktik defensif Capello, Jan-Pierre Papang, yang notabene merupakan penyerang terganas di Eropa, cuma bisa mencetak 5 gol saja di kompetisi Serie A. Sementara Daniel Massaro yang jadi top skor AC Milan hanya mencetak 11 gol dan bertengger di posisi ke-14 dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A. Dengan gaya permainan tersebut, AC Milan hanya berhasil mencetak 36 gol dan kebobolan 15 gol. Catatan gol itu pun hanya unggul 1 angka dari 2 tim yang terdegradasi di akhir musim. Namun meski hanya memiliki koleksi gol yang sangat minim, AC Milan mampu meraup 50 poin dengan rincian 19 kali menang, 12 kali imbang, dan 3 kali kalah. Lebih dari itu, meski memiliki gaya permainan yang tidak banyak disukai, faktanya AC Milan era Capello tahun 1994 juga sukses menguasai Eropa dengan menghancurkan taktik total football milik Johan Cruyff yang melatih FC Barcelona. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.